Rizik Syihab terancam terkena pasal berlapis dalam kasus dugaan percakapan berkonten pornografi. Namun pihak kuasa hukum menilai Rizik Syihab tidak pantas sekalipun menjadi saksi dalam kasus dugaan pornografi. Kita bahas bersama ahli telematika Abimanyu Wahyu Hidayat yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Abah, terima kasih Abah. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencermati kasus ini adalah kasus yang murni hukum. Tapi kemudian ada juga unsur yang dianggap oleh pihak di luar sana ada unsur politiknya. Saya yang tanya, apakah kemudian ketika kasus ini bergulir ada presiden sebelumnya? Kasus yang sama seperti kasus Rizik Syihab dan Firza Husein? Ya kalau disambung-sambungin sebetulnya kasus yang dulu yang semacam yang waktu Ariel Luna ya. Oke. Misalnya dianggapnya seperti itu. Semuanya kaitannya masih mirip, yaitu adanya bukti video kemudian ada yang menyebar. Kalau yang di sini kan ada 4 hal. Ada chatting misalnya, ada foto, kemudian ada komunikasi, ada suara, ya, yang semuanya objeknya berlain-lainan ya, suara berlainan, yang foto juga belum ketahuan itu komunikasi dengan siapa, kemudian ada chatting. Oh itu belum tentu satu waktu tuh? Enggak lah, beda. Karena pasti beda? Yang ini juga yang pasti yang suara itu kan berkomunikasi dengan orang lain. Yang KMA itu? KMA itu. Oke. Gitu loh. Oh ya itu yang lain. Tapi kemudian yang antara Firza dengan Rizik Syihab, apakah satu waktu ataukah beberapa fragmen kemudian dijadikan satu, dimasukkan ke dalam web itu misalnya? Ini yang saya mau ceritakan. Selain itu kemudian ada yang mengunggah. Nih, 4 hal ini itu pemeriksaannya harus berbeda-beda. Oke, jangan gitu hanya loh. 2 ini saja. Iya, bukan. Pemeriksaan yang sekarang ini pemeriksaannya berbeda-beda. Yang saya tangani adalah fotonya. Oh oke. Ya, yang fotonya itu mengenai kebenaran fotonya itu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan chatnya berarti kita harus menelusuri melihat dari device-nya dulu. Betul nggak di device itu ada komunikasi antara kedua-duanya ini gitu ya. Kemudian betulkah ada konten-konten yang dibilang di situ ya, foto-foto tersebut ada. Anda bagian saksi ahli? Saya jadi saksi ahlinya. Untuk fotonya? Untuk foto. Dan Anda mengatakan bahwa itu adalah foto yang valid, foto yang bukan rekayasa? Bukan, itu. Foto itu sudah mengalami editan yang diunggah ya, tetapi tidak ada rekayasa. Bedanya apa nih? Editan itu kita mengcrop itu sudah mengedit. Kemudian kalau di situ jelaskan ada beberapa area yang vital itu ditutupi. Oh oke. Ini etika penampilan. Di blur, ya bukan di blur, dipasangin kartun-kartun. Ya saya lupa. Gambar hati dan sebagainya ya. Nah, saat itu dilakukan berarti itu memang sudah mengalami pengeditan untuk menghindari agar si pengunggah tidak terkena pasal mending kan Undang-Undang ITE 27 pasal 1 ya, ayat 1. Meskipun ada juga foto yang asli tanpa ada embel-embel iya, ada yang di situ tutupan ya, kan? itu ya. Iya, misalnya ada. Dari yang seperti itu kita mengenai sekarang dari sini sekarang itu yang fotonya itu adalah mengenai suatu figur. Oke. Ya kan yang wanita. Nah, nanti umpamanya apakah itu ada hubungannya dengan yang Habib Rizik? Itu katanya pada komunikasinya. Oke. Nah, itu harus nanti dibuktikan juga dulu gitu loh. Jadi Anda meneliti foto itu benar tapi mengalami editan bukan di rekayasa, yeah, tapi hanya untuk menutupi bagian-bagian vital sehingga yang mengunggahnya menghindari terkena Undang-Undang ITE. Iya, yang pasti yang melakukan penutupan di situ pasti orang yang berbeda dengan yang mengambil foto. Oke. Yang mengambil foto itu semuanya itu pasti ya tanpa embel-embel ini, tanpa tutupan ya, gitu loh. Yang mengunggahnya mungkin yang menutupi ini, gitu loh. Yang itu foto-fotonya itu kan selfie, artinya diambil sendiri dong? Iya. Diambil sendiri. Iya. Dan itu asli foto-fotonya. Asli, nggak ada rekayasa. Kemudian apakah ada pembicaraan di chatting WhatsApp itu? WhatsApp itu juga asli. Itu perlu pembuktian karena kan ada kemungkinan memang chatting itu direkayasa bisa aja kan. Kita jangan bisa tendensius karena di telematika nggak pernah tendensius ya. Oke. Motivasi, alasan orang semuanya itu tidak pernah dipelajari di telematika. Kita hanya melihat faktanya. Pembuktiannya gitu kan. di apakah asli atau tidak. Iya, kita kan bukan orang hukum kan. Iya, nah, kita hanya melihat sekarang mungkin kayak itu direkayasa, mungkin saja kalau dengan perangkat rekayasa udah ada kan banyak. Saya nggak bisa jelaskan ke masyarakat kalau nanti malah jadi menginspirasi pasang-pasang macam-macam ya. Tetapi software kayak gini ada untuk memanipulasi komunikasi gitu loh. Nah, ini bisa dijodohkan nanti misalnya kalau ini dibilang benar real, itu harus dicocokkan dengan komunikasi yang dilewat infrastrukturnya, yaitu bagaimana internet service provider mengantarkan paket-paket informasi ini berdasarkan jam-jam yang sesuai. Gitu. Terlepas dari ini adalah kasus hukum yang kemudian orang mengatakan ada unsur politiknya karena hanya Rizik dan Firza saja yang dijerat, pengunggahnya tidak, itu alasan lain. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Yang udah pasti pertama kalau orang yang melakukan penyimpanan foto di situ itu
beberapa konteks mengatakan beberapa hal mengatakan bahwa itu sebetulnya wajar-wajar saja kalau untuk kepentingan pribadi, ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu kalau udah disimpan ya udah di media itu udah menyalahi, ya. Segala undang-undang dibawalah di situ. Nah kemudian kalau di sini berdasarkan pembuktian, dari pembuktian di sini nanti akhirnya ketahuan benar-benar, gitu loh. Apakah ini memang terjadi komunikasi ini dan permintaan foto atau tidak, gitu loh. Ya, nah pasti kalau kita bilang, tapi misalnya apakah itu benar real apa rekayasa? Kita pakai logikanya gini, semua orang rata-rata menggunakan WhatsApp sekarang ya, gitu loh. WhatsApp kalau kita menampilkan foto, mengirimkan kepada orang foto, yang tampil apa? Nggak langsung foto besar kan? Betul. Yang tampil adalah suatu thumbnail. Di WhatsApp-nya itu dulu, yang dimana kalau kita klik ke buka baru keluar baru besar. Nah yang thumbnail ini yang saya tidak melihat. Tapi bisa saja mungkin oleh yang pengunggah itu yang thumbnail-thumbnailnya dikasih lihat gitu. Tapi sebetulnya harusnya kalau tampilan print screen, thumbnail ini kelihatan dulu. Artinya pelajaran di sini adalah jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sama, foto kemudian karena itu bisa tersebar kemana-mana. Iya. Pertanyaan terakhir, singkat saja karena waktu sudah habis. Kalau seandainya kita melakukan foto, katakanlah pernah melakukan foto seperti itu, tapi kemudian kita khawatir untuk kemudian disebarkan, kemudian kita hapus, apakah bisa kemudian itu dimunculkan kembali di suatu saat? Bisa? Bisa. Artinya sangat berbahaya. Artinya sangat berbahaya. Jadi kalau kita sudah pernah menyimpan foto yang kayak gitu, HP jangan pikir nggak usah dijual deh, daripada dijual nanti ada yang mengambilnya lebih baik. Dibakar aja. HP-nya cuma 2 jutaan kan, 3 jutaan, apa nilai hidup kita cuma 2-3 jutaan, enggak kan juga ya udah HP-nya dihancurin. Jadi walaupun sudah dihapus, sudah di-delete, bisa keluar lagi tuh? Bisa di-recover lagi gitu, kecuali dia benar-benar bukan hanya melakukan factory reset ya, tetapi benar-benar melakukan hal yang saya nggak bisa ceritakan terlalu teknis. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli, tahu? Iya, yang mengerti lah, bisa baik. lah. Jadi pelajaran jangan pernah melakukan hal itu. Jangan pernah menyimpan lah, ngapain sih juga kayak gitu. Apalagi untuk pribadi-pribadi gitu loh. Baik. Terima kasih baik, Abimanyu Wahyu Hidayat, Abah, yang telah memberikan informasi di program Kompas Petang terkait dengan kasus Rizik Syihab dan Firza Hussein.